akan mulai lagi ibadah kita pada minggu ini. Kita satiri dulu adik-adik yuk. Kita undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Tuhan Allah hadir. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya, hukum Taurat untuk minggu kita ini anak-anak yaitu diambil dari hukum Taurat yang kedua serta maksudnya. Hukum Taurat titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, karena sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikian hukum Taurat minggu ini. Mari kita memohon sama-sama supaya kita dapat melakukan perintah Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya
Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita adalah hamba Tuhan yang tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Maka dari itu, mari kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi. Anak-anak kami, anak sekolah minggu, epistel kita hari ini yaitu dari firman Tuhan Kejadian 41 ayat 55. Demikian firman Tuhan. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita adalah hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita mau mengakui iman kita. Sebelum itu, mari kita bernyanyi. Buat anak-anak kami semua, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, dan mari kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang baik dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Dan
Adik-adik, di sini Abang mau mengingatkan untuk ke adik-adik disiapkan hati dan pikirannya, dan juga adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya untuk membaca firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan. Begitu juga dengan anak-anak kami, anak sekolah minggu semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak kami serta semuanya kami Tuhan dalam pengasihan-Mu untuk hari ini sampai selama-lamanya. Sebentar Tuhan kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan anak-anak kami semuanya Tuhan, supaya mereka Tuhan menjadi anak yang berguna di hadapan kami orang tuanya, serta juga berguna terutama di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak kami akan takut kepadamu Tuhan, supaya menjadi dapat pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, untuk firman Tuhan pada hari Minggu ini yaitu diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Mari kita membacanya dengan secara responsoria. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu.
kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Tuhan Yesus, yang kami sembah dengan anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepadamu Tuhan atas firman-Mu, terutama atas pernyataan-Mu kepada kami, hingga kami boleh hingga saat ini Tuhan dapat berkumpul dan bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tetap lindungi, berkati kami, terutama anak-anak kami, anak sekolah minggu ya Tuhan, supaya anak-anak kami seluruhnya menjadi anak-anak yang takut kepadamu, menjadi anak-anak pembawa berkat di dalam keluarga kami, terutama menjadi berkat di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini menjadi terang di dalam hidup kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di hari-hari yang akan datang Tuhan, supaya kami tetap selalu bertekun kepada firman-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami semuanya Tuhan, tetap menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan, kebahagiaan dalam keluarga, terutama di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang telah dibacakan Amang Parhalado kita, yaitu yang tertulis dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan ayatnya ke-57. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kasih karunia-Mu dan kuasa Roh-Mu menyertai kami untuk bisa mengerti tentang firman-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang dibacakan Amang Parhalado kita adalah cerita tentang si Yusuf yang sudah diangkat menjadi raja atau orang kedua yang berkuasa di Mesir. Adik-adik, siapakah si Yusuf ini? Si Yusuf adalah anak dari Yakub, yaitu dari antara ke-12 anak Yakub, dan Yusuf adalah anak yang ke-11. Adik-adik, tentu karena Yusuf anak ke-11, ya orang tuanya sangat menyayangi dia. Oleh karena itu, saudara-saudaranya sangat cemburu melihat kasih sayang orang tuanya, sehingga si Yusuf sering dibuli dan disiksa oleh kakak-kakaknya ketika Yusuf mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang menggembala kambing dombanya. Adik-adik, perjalanan Yusuf untuk menjadi raja bukanlah enak-enak saja, tetapi semuanya dilaluinya banyak penderitaan. Yang pertama, adik-adik, dia disiksa dan dibuli oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Karena yang pertama tadi, karena kasih sayang orang tuanya yang lebih kepada Yusuf. Yang kedua, karena Yusuf pernah bermimpi, yaitu ketika mereka panen gandum, dan dia melihat berkasnya, ikatan berkasnya berdiri tegak ke atas, dan 11 ikatan berkas-berkas daripada kakak-kakaknya sujud menyembah kepada berkas
yang dipunyai oleh Yusuf. Maka kakak-kakaknya makin marah lagi. Masakan kami semua kakak-kakakmu sama adik-adikmu, saudara-saudaramu menyembah engkau? Emang lu siapa? Katanya. Sehingga dia semakin dibuli lagi oleh kakak-kakaknya. Kemudian dia bermimpi lagi. Dan dia ceritakan kepada kakak-kakaknya dan kepada ayah dan ibunya. Mimpinya seperti ini adik-adik. Bahwa Yusuf melihat matahari dan bulan dan 11 bintang sujud menyembah dia. Maka marahlah ayahnya kepada Yusuf. Masakan ayah dan ibumu menyembah engkau? Katanya. Nah, tetapi marahnya tidak serius karena ayahnya sangat sayang kepada Yusuf. Tetapi kakak-kakaknya semakin merajalela untuk menyiksa Yusuf. Yusuf dibuang ke sumur sampai bermalam di situ. Akhirnya mereka bersepakat untuk menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Mesir. Akhirnya Yusuf sampailah ke Mesir. Di Mesir dia menjadi pembantu, menjadi hamba di rumah Potifar. Tapi di rumah Potifar dia disertai oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai dia. Sehingga apa yang dikerjakannya menjadi kesukaan bagi majikannya, yaitu bagi Potifar dan istrinya. Sehingga Potifar mempercayakan rumahnya untuk ditata dan diurus oleh Yusuf. Tetapi adik-adik, sayang juga istri daripada Potifar memfitnah Yusuf. Dia mengatakan Yusuf mau memperkosa dia. Padahal tidak benar adik-adik. Sebab Yusuf itu adalah orang yang sangat baik, yang disukai oleh Tuhan dan disukai oleh Potifar. Maka karena dia difitnah, maka Potifar pun marah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara apakah enak adik-adik? Oh tentu tidak. Penjara adalah tempat yang sangat mengerikan. Tetapi karena Tuhan menyertai dia adik-adik, di penjara pun dia diberikan tugas, dipercayakan tugas yang membantu kepala penjara itu. Sehingga Yusuf membantu mengerjakan sesuatu dan untuk mengawasi semua yang ada di penjara itu. Hebat ya adik-adik ya Yusuf ya. Begitu baik dia dan Tuhan menyertai dia. Sampai suatu saat pengawal raja yaitu juru minum dan juru roti raja dimasukkan ke dalam penjara karena murka raja. Sehingga mereka sama-sama di penjara itu. Suatu saat juru anggur, juru minum dan juru roti itu bermimpi. Ketika mereka menanyakan ke semua orang, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Maka Yusuf menjawab, mengatakan, bukankah Allah yang memberikan arti mimpi? Ceritakanlah mimpimu. Sehingga mereka menceritakan. Dan Yusuf pun bisa membaca mimpinya dan mengartikannya. Dikatakan kepada mereka, 3 hari lagi kamu akan keluar dari penjara ini. Dan kamu akan kembali lagi bekerja sebagai juru anggur dan juru roti di tempat raja. 3 hari lagi, benar-benar adik-adik mereka keluar dan mereka kembali bekerja kepada raja. Tetapi Yusuf berpesan kepada mereka, tetapi ketika kamu sudah sampai kepada raja, ingat saya ya yang di dalam penjara. Saudara, adik-adik, itulah perjalanan Yusuf. Sampai ketika raja 2 tahun kemudian raja bermimpi. Dan mimpinya itu sangat aneh adik-adik. Dan raja sangat gelisah. Apa sih arti mimpiku? Dan semua orang yang bijak dan yang pintar di Mesir dipanggilnya untuk bisa mengartikan mimpinya. Tapi sayang adik-adik, tidak ada yang mampu. Sehingga juru roti tadi sama juru minum anggur, juru minum daripada raja itu mengingat akan Yusuf. Oh iya, Yusuf kan bisa mengartikan mimpi seperti mimpi kita dulu. Maka juru minum itu dan juru roti itu memberitahukannya kepada raja. Raja, waktu kami dalam penjara ada yang namanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Terbukti mimpi kami diartikan dan benar. Maka raja pun memerintahkan untuk memanggil
Yusuf dari penjara. Ketika raja menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf pun dapat memberikan arti daripada mimpi raja itu, maka tercenganglah raja. Tetapi Yusuf sangat rendah hati. Dia mengatakan, bukan saya yang mengartikan. Yang bisa mengartikan mimpi adalah Allah, bukan saya. Allah lah yang menyikapkan itu kepada saya. Maka raja pun sangat tercengang. Dan bukan hanya itu, Yusuf pun memberikan saran kepada raja tentang mimpi itu. Mau tahu adik-adik mimpinya? Nah, dibaca ya adik-adik ya. Di pasal 41, yaitu Kejadian 41, di ayat 1. Apa itu mimpinya kira-kira? Ya. Mimpinya itu bahwa raja melihat ada lembu gemuk yang makmur 7 ekor. Tetapi ada juga lembu yang kurus, kering di pinggir sungai Nil. Tetapi lembu yang kurus ini memakan lembu yang gemuk tadi yang 7 itu. Demikian juga kedua kalinya raja juga bermimpi. Dia melihat butir gandum 7 tangkai yang sangat baik berisi. Tetapi dilihat juga ada 7 tangkai biji gandum yang sangat kering dan hampa. Dan biji gandum yang hampa ini memakan biji gandum yang berisi itu, yang baik itu. Itu mimpinya adik-adik. Dan arti mimpi itu adalah 7 tahun adalah tahun kemakmuran yang berlimpah-limpah hasil panen, hasil bumi. Dan 7 tahun lagi adalah musim kelaparan yang sangat hebat. Maka Yusuf memberikan saran kepada raja supaya di masa-masa kelimpahan itu mereka membangun lumbung-lumbung untuk bisa menabung atau menyimpan musim atau panen yang berlimpah-limpah itu untuk persediaan di masa-masa kelaparan, yaitu 7 tahun kemudian. Mendengar itu raja sangat takjub melihat Yusuf. Di samping mengartikan mimpinya, dan Yusuf juga bisa memberi jalan keluar dan saran-saran. Maka oleh karena itu raja juga mempercayakan kepada Yusuf, udah kamu aja yang berkuasa, kamu aja yang menjadi raja, aturlah semua, katanya. Sehingga Yusuf pun dilantik menjadi orang kedua yang berkuasa di negeri Mesir. Enak ya adik-adik ya? Enak. Yusuf adalah anak yang sangat pintar dan yang sangat takut kepada Tuhan. Walaupun dia dibuli oleh saudara-saudaranya, dia tidak pernah membalas. Dia tidak pernah membalas kepada kakak-kakaknya. Dia hanya takut akan Tuhan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengaruniakan kepadanya yang baik. Adik-adik, bukan hanya itu saja. Yusuf juga adalah tidak sombong. Dia selalu rendah hati. Dia selalu mengatakan bahwa itu adalah dari Tuhan. Dan Yusuf juga tidak mempergunakan kesempatan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi dia benar-benar untuk melakukan itu semua demi orang banyak, demi rakyat, supaya mereka tidak kelaparan. Itu adik-adik, baik ya, bagus ya Yusuf. Sehingga Yusuf bisa mengatasi masa kelaparan yang 7 tahun itu dengan berkelimpahan. Dan Yusuf pun bisa menjual hasil panen atau gandum ke seluruh dunia, ke seluruh bumi yang membutuhkan. Karena Allah menyertainya. Adik-adik, apa yang mau bisa kita contoh daripada Yusuf ini? Yang pertama adik-adik, selalulah rendah hati. Takut akan Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adik-adik, jangan membalaskan kejahatan. Dan rajinlah belajar.
temukanlah talenta yang ada pada dirimu. Belajarlah. Asah talentamu. Sehingga kelak kau menjadi anak yang sukses, yang pintar seperti Yusuf. Nah, yang ketiga adik-adik, rajinlah menabung seperti Yusuf. Ketika dia mempunyai berkelimpahan, dia menabung. Supaya ada untuk masa depannya, yaitu masa kelaparan. Adik-adik juga, kalau orang tua kita memberikan uang jajan, jangan dihabiskan semua. Bisa disisihkan sedikit dan ditabung. Sehingga ketika adik-adik punya tabungan, adik-adik bisa membeli sesuatu. Dan kita sangat senang kalau kita bisa membeli dengan uang sendiri tanpa meminta kepada orang tua. Iya kan adik-adik? Karena itu adik-adik harus rajin menabung ya adik-adik ya. Supaya kita bisa mempersiapkan untuk hari depan kita. Nah, yang berikutnya adik-adik, selalulah takut akan Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan takut dengan penderitaan. Jangan kalah dengan penderitaan. Jangan kalah dengan situasi. Tetapi kita harus kuat. Selalu ada harapan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya adik-adik ya. Demikian adik-adik ceritanya. Shalom. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan seperti Yusuf, menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Yusuf, di mana kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami. Berikan harapan yang sangat besar kepada kami Tuhan, supaya kami tidak kalah oleh penderitaan dunia ini, tetapi senantiasa kuat mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari kita sudah menganggap firman Tuhan ya adik-adik ya. Sekarang kita mau memberikan sedikit yang kita punya kepada Tuhan. Dipersiapkan, nanti dikumpulkan kepada abang, kakak guru sekolah minggu terdekat di week masing-masing atau kepada para anak di week masing-masing adik-adik ya. Mari kita bernyanyi. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Untuk kita semua, kami guru-guru sekolah minggu, Amang Parhatado, orang tua sekolah minggu, bahkan ada adik sekolah minggu juga mengucapkan selamat